Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan rumah sakit di dalam pengelolaan manajemen risiko yang diperlukan di dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Jadi kalau kita melihat ketentuan dari manajemen risiko di dalam akreditasi rumah sakit, kita akan coba melakukan mapping area kajian dari manajemen risiko. Di dalam skematisnya, manajemen risiko itu adalah salah satu ketentuan yang akan dilaporkan oleh direktur secara periodik kepada representasi pemilik dan dewan pengawas. Yang dilaporkan itu ada dua hal secara garis besar. Yang pertama itu adalah pelaksanaan program dari manajemen risiko. Yang kedua itu adalah pemantauan penanganan risiko yang telah dilaksanakan di dalam kurun waktu setiap 6 bulan. Nah, Dewan Pengawas akan memberikan umpan balik perbaikan apa-apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit dan dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya. Umpan balik itu dapat sebuah kajian dari Dewan Pengawas, juga dapat berupa lembar umpan balik disposisi dari Dewan Pengawas. Di dalam proses menyusun laporan untuk keperluan manajemen risiko, kita menggunakan kaidah di PMKP 1, bahwasanya komite atau tim penyelenggara mutu melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko berupa pemantauan penanganan risiko yang telah dilaksanakan setiap 6 bulan. Nah, rumah sakit di dalam proses mengelola pelaporan-pelaporan manajemen risiko mesti merumuskan bagaimana mekanisme integrasi semua aspek di manajemen risiko. Karena integrasi itu yang kemudian didekati dengan pola-pola yang berbeda oleh setiap rumah sakit. Kalau kita lihat, kita harus mengintegrasikan banyak hal. Yang pertama, itu adalah TKRS 10, di mana kepala unit kerja menyusun program kerja. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Setiap unit kerja itu akan membuat pelaporan dari pelaksanaan kinerja di unit itu setiap 3 bulan atau sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Jadi unit kerja mesti melaporkan aspek manajemen risiko. Dalam hal ini adalah pemantauan penanganan risiko yang dilaksanakan di unit kerjanya. Nah, pada ketentuan yang lainnya, kalau kita lihat di MFK 1, telah dilakukan register risiko atau rumah sakit membuat daftar risiko. Daftar risiko yang itu meliputi adalah keselamatan, keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran, penanganan kedaruratan, dan bencana. Nah, untuk resiko-resiko yang dikategorikan di MFK 1 ini, itu sistematikanya mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang K3 di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, kita lihat pada TKRS 7.1. Ini spesifik untuk instalasi farmasi, di mana instalasi farmasi itu secara khusus melakukan mapping atau menentukan area-area yang beresiko berkaitan dengan perbekalan agar tidak terjadi perbekalan yang kadaluarsa, kontaminasi atau rusak. Nah, rumah sakit itu menentukan langkah-langkah untuk kemudian mengelola rantai perbekalan yang beresiko tersebut. Kemudian berkaitan dengan infeksi PPI, dikatakan bahwasanya rumah sakit melakukan pengkajian risiko infeksi terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan dan akan menjadi program PPI dalam upaya pencegahan dan penurunan risiko. Jadi PPI membuat namanya Daftar Register Risiko Infeksi atau IKRA. Daftar Register Risiko Infeksi IKRA tersebut berbasis unit kerja. Karena risiko infeksi pada unit kerja itu masing-masing unit kerja itu tidak sama.
Kemudian pada TKRS 14 dikatakan bahwasanya rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko dan rencana penanganan risiko untuk melakukan mitigasi dan mengurangi risiko bahaya yang mungkin terjadi. Nah, pada ketentuan TKRS 14 ini, TKRS 14 ini, proses manajemen risiko tersebut menggunakan kaidah sistematika yang ada di Permenkes nomor 25 tahun 2019. Kalau PPI, kaidahnya menggunakan Permenkes 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan infeksi di rumah sakit. Kalau untuk TKRS 7.1 ini kaidahnya menggunakan sistematika identifikasi resiko yang ada di Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian ada juga di KPS yang ke-9. KPS yang ke-9 itu adalah berdasarkan atas epidemiologi penyakit infeksi, maka rumah sakit mengidentifikasi resiko staf terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan vaksinasi. Ini adalah daftar resiko infeksi yang mungkin menularkan kepada staf di rumah sakit. Kaidahnya sama, sistematikanya menggunakan Permenkes 27 tahun 2017. Namun kalau kita membaca tentang penyakit akibat kerja, salah satunya itu di rumah sakit, kaidah identifikasinya juga tersebut di Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3 di rumah sakit. Nah, proses pelaporan itu kemudian diintegrasikan oleh PMKP. Nah, PMKP harus menemukan bentuk integrasi dari seluruh manajemen resiko di rumah sakit. Karena kaidah PMKP itu sendiri itu adalah bisa kita ketemukan di PMKP bahwasanya setiap unit harus mengidentifikasi resiko masing-masing unit kerjanya. Nah, dari identifikasi resiko unit kerja tersebut, maka rumah sakit menetapkan eh, prioritas manajemen resiko rumah sakit yang dilakukan pemantauan secara periodik. Nah, di sana kemudian salah satunya kemudian dikembangkan menjadi sebuah kajian yaitu kajian failure mode effect analysis atau analisis mode kegagalan begitu. Jadi itu adalah sekilas rumah sakit harus membuat sebuah mekanisme untuk kemudian proses manajemen risiko itu dilakukan proses yang integratif dan dilaporkan kepada direktur secara periodik yaitu setiap 6 bulan. Yang melaporkan itu adalah bisa komite mutu rumah sakit atau komite yang lain, yaitu misalkan pendekatannya itu adalah Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 yaitu Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien. Jadi sekilas itu adalah area kajian di dalam manajemen risiko. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membuat video untuk mengupas bagaimana sih proses kita melakukan pemantauan dan penanganan risiko yang secara integratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.